Bonggol Art sebuah sentral kerajinan yang memanfaatkan limbah dari alam sebagai bahan baku utamanya. Workshop Gary's Bonggol Art terletak di Jalan Jembatan Pahlawan 12, Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Gary, pria berusia 53 tahun, adalah pemilik usaha kreatif ini. Dia mengatakan awal mulai mendirikan Gary's Bonggol Art karena keprihatinannya melihat akar atau bonggol kayu yang dibuang begitu saja oleh warga masyarakat. Mantan karyawan perusahaan BUMN telekomunikasi ini bergerak untuk membuat kreasi baru untuk meningkatkan nilai tambah dari bonggol kayu yang sering dijadikan kayu bakar oleh warga tersebut. Tahun 2000-an, Gary memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan memilih fokus ke usaha kreatif ini. Jatuh bangun sudah dilaluinya. Produk yang sudah dibuat oleh Gary antara lain produk aneka furniture, meja, kursi, dan aneka hiasan ruangan. Dari usahanya ini, Gary berhasil meraup omset hingga jutaan rupiah per bulannya. Inilah kisah sukses Gary Bonggol selengkapnya. Hasil penambangan itu yang udah puluhan tahun terendam itu kan cuma busuk sia-sia. Nah, coba saya berusaha pengen menggali itu, ya kan? Coba pengen berkreativitas, ya kan? Dan juga, tapi dikarenakan pada saat itu nggak mungkin saya hanya mengandalkan pengerjaan furniture dari akar saja, terus saya kembangkan ke produk resin juga, ya kan, meja resin. Nah, itu modal mesinnya tok sekitar 50-an juta, itu belum termasuk modal upah pengangkatan penggalian akar kayu, ya kan, terus pembelahan kayu yang unik-unik, misalkan kayu yang sudah bonggol kayu itu yang sudah terendam itu kan kita angkat, ya kan. Nah, itu kita upah masyarakat setempat seperti itu. Jadi kalau total sih untuk modal kayu, bahan, mesin ya sekitar hampir lah 80-an juta lah. Kalau yang lengkap komplit itu juga tidak termasuk alat-alat yang kita ciptakan sendiri. Kursi ini kan saya ini sifatnya pembuatannya dari yang unik kan begitu, natural unik. Nah, jadi kursinya untuk saat ini memang kita kekurangan bahan. Jujur untuk kursi kemarin saya sudah bikin sekitar ada 25 kursi ya, tapi alhamdulillah habis terjual. Nah, untuk membuat sekarang nih bahannya yang kesulitan karena hutan kita semakin tipis, semakin habis kan hutan kita kan. Jadi perlu memang kita harus melakukan penebangan hutan, dan sebenarnya itu saya sangat untuk menghindari itu karena tujuan saya bukan perambahan tapi pemanfaatan. Maksudnya perambahan ini kan tentunya menebang pohon yang hidup. Nah, kalau saya ini fokusnya memanfaatkan limbah pohon atau bonggol yang ada. Jadi maka itu saya saat ini kehabisan bahan, itu sulit untuk mencari misalkan bonggol kayu yang besar yang sudah ditebang akarnya itu yang tersisa misalkan sekitar pohonnya segini setinggi 1 meter, itu saya potong ya, bikin lembaran seperti ini. Nah, itu untuk kaki di meja. Nah, itu kendalanya dari bahan untuk kursi ya. Jadi kursi makan saya, kursi teras saya, kursi tamu saya yang saya produk itu bukan seperti furniture kursi pada umumnya. Ya cuman dia aja yang punya ini limited edition kan begitu. Tapi kalau misalkan meja makan yang
dari kayu lebar, papan lebar ya, itu bisa kita bikin duplikat ya kan. Atau seperti resin ya kan, meja resin nih, kita bisa bikin duplikat. Tapi yang seperti ini ya nggak bisa. Kalau memang custom beli ini satu ya cuma hanya ada dia aja yang punya. Limited edition nggak ada yang lain. Nah, tapi kalau mungkin ada kemiripan ya. Tapi kalau untuk sama nggak bisa, karena ini yang namanya meja akar yang seperti ini memang artinya ya apa, katakanlah limited edition lah ya, katakanlah cuma aja seperti ini, nggak bisa di produk massal ya, nggak bisa, bukan produk massal ya. Karena memang tingkat kerumitan pengerjaan, terus tingkat kelangkaan bahan, karena bahan saya memang yang saya gunakan memang akar-akar yang sudah belasan tahun terendam ya kan. Nah, itu cost-nya lebih tinggi untuk penggaliannya. Nah, itu kalau di minimal di harga yang paling termurah ya, seperti tatakan kembang itu, ini kan dari akar juga ya kan, itu sekitar paling 1,5 juta sampai belasan juta. Katakanlah pameran ada S2 ya kan, itu sangat dibutuhkan, itu sangat menentukan sekali. Untuk biar kenapa dibutuhkan? Karena begini, produk saya ini masyarakat tidak akan tahu, pemerintah tidak akan tahu kalau memang tidak ada giat-giat yang seperti itu, ya kan? Tahu tapi mungkin prosesnya akan lambat, tapi dengan yang adanya sering digalakannya, ya kan? Mungkin kegiatan ekspor tersebut pasti mungkin seharusnya saya merangkak mungkin bisa berlari ya kan, gitu. Artinya UMKM ini biar masyarakat lebih cepat mengenal ya, artinya cepat berlari produk mereka, gitu, diketahui oleh masyarakat luasnya lebih cepat terproses daripada kita memang berjalan sendiri. Maka itu juga saya bilang tadi, tentunya masyarakat tetap UMK, penggiat usaha kecil tetap butuh seluruh bantuan kegiatan dari pemerintah provinsi maupun pusat lah kan, untuk sinergi lah, bermanfaat untuk keluarga saya, berkah untuk keluarga saya, dan juga untuk generasi muda yang mungkin pendidikannya terbatas. Jangan mudah berputus asa, jangan mengharapkan segala-galanya kepada pemerintah, tapi mengharapkanlah pada diri kita. Karena sesuatu ada di kita, ya kan, ada di kita dan ada di alam. Jadi berkreatiflah, ya kan. Saya yang sudah berumur 53 masih mempunyai pemikiran yang kreatif, pemanfaatan lingkungan. Kenapa yang mudah-mudahan tidak untuk masyarakat kan gitu. Kedua ya pergunakanlah produk-produk dalam negeri kan begitu, karena kita negeri. Untuk pemerintah ya sedikit, karena saya bernaungi bahwa kegiatan ini di UMK ya berharap untuk tetap mensupport semua kegiatan UMK kan dalam bentuk apapun, baik mungkin peralatan, permodalan, ya kan, terus sama dengan perusahaan-perusahaan swasta, ya kan, ya terus peralatan juga mungkin yang teman-teman yang belum baru akan merintis, ya kan, ya karena semua kegiatan ini tidak lepas dari peran pengusaha, pemerintah. Tanpa mereka kita nggak ada apa-apa. Kita sangat concern untuk melakukan pembinaan, terutama dari sisi pemasaran dan promosi produk-produk UKM yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Contohnya adalah ini. Ini adalah produk dari kreativitas seorang Bapak Gary untuk memanfaatkan kondisi alam yang sesungguhnya nilainya kurang ekonomis menjadi nilai yang berekonomis tinggi dan berestetika tinggi. Ini patut kita dukung untuk lebih memperluas
pangsa pasarnya kita bantu dengan memperhalus hasil kerjanya melalui teknisi-teknisi yang berkompeten di bidangnya, dan kita berharap nantinya pelaku usaha UMKM seperti ini dapat lebih eksis ke depannya, sehingga nantinya dapat membantu perekonomian secara regional. Kita dari Dinas telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Direktorat Pengembangan Ekspor Nasional. Nanti di sana akan dilatih dalam hal pemasarannya, tentang konektivitas ekspornya, dan nanti melalui Dekranas akan dibantu dari teknik pembuatannya agar lebih bisa diperhalus dan bisa diterima oleh pasar. Artinya produk tersebut bisa diterima oleh pasar dan sesuai dengan selera pasar. Kerajinan produk UKM Bonggol ini untuk di Pangkal Pinang masih sangat langka, dan orang-orang yang seperti Pak Geri ini kiranya dapat dibantu oleh pemerintah daerah supaya bisa lebih berkembang, dan nanti kalau memang sudah besar dan bisa memperluas jaringannya, nantinya akan menjadi semacam sentra pembuatan kerajinan-kerajinan yang ikonik Bangka Belitung.